Ketua Umum MPG Pak Jimmy. Jelang silaturahmi MPG ini bagaimana nih persiapannya nih? Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mengenai rencana acara silaturahmi nasional yang DPP akan buat bersama dengan kawan-kawan 27 ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi se-Indonesia, itu akan kami adakan di tanggal 27 pukul 15.00 sampai dengan 21.00 yang akan kita adakan di Hotel Ibis-Style di Jakarta. Nah, kesiapannya untuk acara silaturahmi tersebut, saya Ketua Umum sudah menginfokan dan menginstruksikan kepada jajaran 27 ketua dan sekretaris yang akan hadir di acara silaturahmi itu untuk membawa data dalam arti susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota yang sudah mereka bentuk, yang sudah mereka laporkan ke TKRPP supaya menjadi acuan DPP. Jadi misalkan untuk Provinsi Jawa Timur, info yang saya dapatkan di 32 kabupaten kota mereka sudah berhasil menyusun 29 pengurus lengkap, 29 pengurus lengkap kabupaten kota. Artinya nanti di acara silaturahmi itu kami akan saling komunikasi sehingga kekuatan-kekuatan relawan MPG ini baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota sudah bisa terukur. Karena pada prinsipnya dalam menyusun susunan kepengurusan masyarakat pendukung Ganjar, kita memiliki struktural, di mana struktural itu minimal itu satu kepengurusan, misalkan provinsi itu bisa 45 orang satu provinsi. Nah, berikut ke bawahnya di kabupaten kota 30 sampai 40 orang per kabupaten kota. Nah, jadi nanti di acara silaturahmi itu kita akan menghitung berapa kekuatan real dari MPG yang sudah diverifikasi oleh TKRPP. Demikian. Nah, ini pindahnya partai ya itu dilindungi undang-undang, artinya ya demokrasi. Ya, mungkin ada sebagian kelompok yang menganggap ini mengenai etika politik. Ya, jadi tapi intinya ya saya Ketua Umum tidak fokus ke sana. Kami lebih fokus untuk pengerucutan kekuatan akar rumput, khususnya akar rumput di kepengurusan MPG, di mana kepengurusan MPG ini kan memang kita sebar di provinsi, kabupaten, kota, bahkan sudah ada beberapa provinsi yang sudah membentuk tingkat kecamatan. Jadi untuk Porcam, info yang saya dapat, SK juga sudah diterbitkan oleh provinsi masing-masing. Per kecamatan itu sudah ada pengurus sekitar 10 orang. Jadi dari hasil breakdown susunan kepengurusan kita di 27 provinsi dan di 137 kabupaten kota beserta kecamatannya, untuk pengurus real kita sudah bisa hitung berapa kekuatan full yang dimiliki dan kekuatan real yang dimiliki oleh MPG. Ya mungkin nanti ada tambahan apa dari istrinya, apa dari suaminya, apa dari tetangganya. Itulah nanti di acara 27 kita akan rumuskan, kita akan kerucutkan, dan nanti supaya kita bisa rangkum hasil rangkuman ini kita bisa suguhkan kepada TKN
kepada TKRPP bahwasannya MPG ini memiliki suara real se-Indonesia, di mana saya menjamin semua pengurus yang ada di MPG bukanlah pengurus partai. Nah, itu saya jamin 100%, artinya semua pengurus yang ada di MPG bukan pengurus partai. Pak Ketua, terkait acara tanggal 27 besok, acara silaturahmi nasional yang akan dihadiri oleh 27 DPW dan ketua dan sekretaris, apakah seluruhnya sudah terdaftar dalam tim kemenangan nasional Ganjar Mahfud? Oke, baik. Untuk pendaftaran untuk para pengurus yang sudah terbentuk, pengurus struktur yang sudah terbentuk di 27 provinsi dan di 137 kabupaten kota, memang untuk saat ini belum masuk dalam tim kampanye nasional. Tapi sesuai dengan arahan yang kami dapat, untuk verifikasi yang dilakukan untuk para relawan adalah melalui TKRPP. Nah, untuk TKRPP, pengurus kami yang ada di provinsi, 27 pengurus provinsi dan di 137 kabupaten kota, serta ada beberapa kecamatan yang ada di provinsi sudah melalui tahap verifikasi oleh TKRPP. Jadi 27 provinsi dan 137 kabupaten kota serta beberapa kecamatan sudah terverifikasi oleh tim TKRPP. Nah, cuman untuk masuk dalam TKN, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari TKRPP. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketum. Ya, kalau terkait pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres hari ini, Prabowo dan Gibran, bagaimana komentarnya Pak Ketua? Oke, baik, terima kasih. Mengenai Prabowo ini dengan Mas Gibran, memang ya secara hak demokrasi ya memang ya sah-sah saja, tapi saya tidak mengerti mengenai masalah hukum ya, karena ada segelintir atau sekelompok orang menyatakan ini putusan MK cacat hukum ini itu segala macam ya. Karena saya kurang memahami mengenai hukum ya, saya tidak terlalu tidak terlalu memperdalam bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi yang saya tahu, informasi dari televisi, sudah banyak juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Saya juga tidak mengerti apa yang dituntut, apakah mengenai dinasti, apakah mengenai demokrasi, atau mengenai cacat hukumnya putusan MK. Nah, itu saya belum pahami. Tapi kalau saya memandang secara pribadi, ya kalau memang landasan hukumnya sudah dilalui secara sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku, artinya yang seperti kita tahu ada putusan MK yang menyatakan usia dan sebagainya, ya saya rasa itu hak demokrasi dari masing-masing orang. Cuman mungkin ada lagi segelintir orang yang menganggap ini etika politik. Etika politik artinya yang kita tahu, Mas Gibran kalau tidak salah kan kader ya. Saya nggak tahu bagaimana keberlanjutannya, apakah dia sudah permit secara lisan maupun secara tulisan sesuai dengan prosedural struktural. Jadi artinya ini merupakan yang bisa kami suguhkan, yang bisa kami berikan atas kecintaan kami, atas kepedulian kami kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo, agar di 2024 mendatang bisa masuk ke istana untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan.
Demikian, terima kasih. Boleh satu lagi? Boleh, silakan. Di beberapa media Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga udah menyatakan ya kembali ke pencalonan Prabowo dan Gibran, bahwa Ganjar dan Mahfud tidak gentar. Nah, MPG sendiri apakah sejalan dengan itu juga? Ya, baik. Mengenai gentar dan tak gentar, ya MPG terus terang lahir ini pun pada saat itu ada situasi yang memang ya artinya kita tahu pada saat itu mengenai dukungan untuk capres belum dimulai, tapi kita dari kesepakatan bersama sepakat untuk lebih awal menggaungkan nama Pak Ganjar, karena yang kita tahu pun pada saat itu secara kepartaian dan secara umum belum ada yang membicarakan mengenai pilpres, di mana pada saat yang lalu itu masih jauh untuk pilpres, tapi kita sudah meyakini, artinya kita yakin dengan Pak Ganjar di bawah komando dia di membawa negara ini, pasti Indonesia akan menjadi maju dan menjadi sejahtera dan adil dan beradab. Nah, mengenai gentar dan nggak gentar, ya kita siapapun lawan kita tidak pernah takut. Artinya yang kita jalani ini adalah hak demokrasi, ya kan? Yang kita jalani ini adalah pesta 5 tahunan sekali. Setiap orang, setiap warga negara yang memang sudah dianggap layak untuk menjalankan hak demokrasi itu, ya itu dijamin undang-undang. Jadi mengenai gentar tak gentar, ya sudah otomatis kami tidak gentar atas program tadi di KPU. Harapan kami juga supaya di Pilpres mendatang masing-masing jadi MPG tidak akan gentar dengan adanya sahabat kita atau kandidat dari calon presiden Pak Prabowo dan Gibran. Kami selangkah pun tidak akan mundur, tidak akan gentar, akan berjuang memenangkan Pak Haji Ganjar Pranowo 1 putaran. Saya berharap untuk pemilihan presiden ini apabila dilakukan fair play, apabila dilakukan tidak ada tangan-tangan yang tidak ada tangan-tangan yang menggunakan alat kekuasaan, saya yakin Ganjar Pranowo bisa menang dalam 1 putaran, karena track record dari pasangan Ganjar Mahfud ini merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ciamik. Jadi kalau bisa dibandingkan, ini kan dikembalikan lagi pemilihan presiden ini kan dikembalikan lagi kepada masyarakat yang sudah cerdas, sudah pintar, sudah bisa membuka informasi secara cepat. Artinya di zaman sekarang ini kita mau cari data apa, tinggal mainkan handphone, bagaimana calon si A, calon si B, calon si C. Saya rasa dengan adanya pasangan Ganjar Mahfud, saya yakin ini bisa dilakukan menang dalam 1 putaran. Karena kita tahu pasangan Ganjar Mahfud bisa dibilang pasangan yang ciamik, atau pasangan yang ya tidak punya rekam jejak yang bisa membatalkan masyarakat untuk memilih dia. Maksudnya setelah masyarakat ini mencari informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai beberapa pasangan calon presiden yang ada, mereka kan akan menganalisa, mereka akan memikirkan sebelum melakukan hak pilih di TPS. Saya yakin mereka membaca track record masing-masing calon presiden yang ada. Nah, pasangan Ganjar dan Mahfud MD ini clean and clear.
kenapa saya bisa yakinkan ini bisa 1 putaran, ya memang realitasnya seperti itu. Nah, jadi ya untuk ini MPG tidak selangkah pun gentar, akan bahkan tambah semangat untuk memperjuangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai calon presiden dan sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Demikian. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Ya, Pak Ketua Dewan Pembina, bagaimana menyikapi pendaftaran pasangan Capres Prabowo dan Gibran tadi siang? Ya, baik. Jadi inilah waktu yang sangat mendebarkan buat masyarakat Indonesia. Kenapa saya katakan mendebarkan? Karena sebelumnya oleh KPU sudah dinyatakan dalam rapat bersama, menyatakan bahwa KPU tetap berpegangan pada undang-undang pemilu, yang antara lain menyebutkan bahwa salah satu syarat mengenai umur adalah minimal 40 tahun. Ternyata setelah mengunjungi KPU ternyata bisa diterima. Artinya diterima, dianggap sudah memenuhi syarat. Jadi dengan demikian tentu kita sebagai relawan sangat bertanya-tanya, kenapa saat ini kelihatannya apakah kebohongan itu sangat lumrah gitu loh, ya. Ini sangat membingungkan gitu. Ya tentu kita sebagai relawan Pak Ganjar dan Mahfud, ya, walau gimana dasar kita adalah kita menentukan siapa yang kita dukung sampai kapanpun itu dari karakternya, dari pembawaannya, dari sifatnya, bagaimana sifatnya terhadap masyarakat, bagaimana loyalnya terhadap negara, bagaimana dia melindungi warga negara dan sebagainya. Jadi terus terang saja, saya selaku ketua pembina, kebetulan besok kita ada musyawarah di hotel Ibis, ya, yang dikunjung, yang dihadiri oleh 26 provinsi. Tentu tanggung jawab saya sebagai ketua adalah dalam pertemuan besok akan saya tekankan, ya, walau keadaan goncang-ganjing, ya, mengenai calon-calon presiden dan wakil presiden ini, tetap nanti saya arahkan, saya ini arahkan kepada semua pengurus dari MPG ini harus tetap berpegangan pada prinsip yang tadi semula kita sudah pegang, ya, yaitu tetap mendukung Ganjar dan Mahfud, ya, apa juga yang terjadi, ya. Namun kita sarankan jangan keadaan begini, kita ini jangan ikut-ikutan untuk ribut, tidak. Tetapi kita punya prinsip, ya, apa juga yang terjadi tidak boleh pilihan kita itu berubah, ya. Sekali Ganjar dan Mahfud tetap Mahfud, ya. Jadi saya rasa itulah sesuatu yang sangat prihatin saat ini. Terus terang saja saya lihat mahasiswa juga sudah mulai bergerak. Ini sebenarnya yang sangat kita takutkan dan hindarkan, ya. Jangan masalah apakah namanya kesengajaan, apakah namanya kesalahan, jangan membuat masalah nasional, itu yang paling ini, ya. Jadi
kalau sampai terjadi suatu pertikaian yang secara nasional, saya rasa luar biasa nanti dampaknya negara kita ini, ya. Tidak bisa kita bendung lagi, ya. Janganlah ya tetaplah kita, ya, kita pergunakan kewajiban kita sebagai warga negara, memberikan hak kita, jangan dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh orang lain, tapi kita hanya punya prinsip, ya. Kalau kita nilai orang itu sudah tepat dan benar, itu harus kita dukung. Jadi istilahnya harus kita hindarkan dan mencegah, jangan sampai terpilih yang malah merusak negara kita ini. Itu intinya. Saya rasa sekian. Terima kasih. Ya, Pak Ketua OKK, bagaimana menyikapi pendaftaran calon dari kubu sebelah nih, Prabowo Subianto dan Gibran hari ini dari MPG, bagaimana sikapnya? Ya baik, sikap kita ya sebagai relawan masyarakat pendukung Ganjar setelah melihat Prabowo dan Gibran itu mendaftarkan ke KPU, itu artinya bahwa sekarang kita lebih konsentrasi lagi untuk memenangkan Ganjar Mahfud itu satu putaran. Dengan ini menjadi satu pemicu bagi kita, khususnya relawan masyarakat pendukung Ganjar atau MPG ini ke seluruh daerah, untuk tetap menyuarakan, untuk tetap mencari suara agar Ganjar Mahfud itu menang. Dan satu lagi, bahwa tetap kita harus santun juga, gitu ya. Jangan juga kita menjelekkan yang lain, peserta yang lain, tapi kita harus fokus. Kita tidak mikirkan yang lain, tapi kita sekarang hanya fokus untuk kemenangan Ganjar dan Mahfud ini. Itu saja. Berarti tidak gentar ya dengan pencapresan, walaupun dia anak presiden ya? Iya, kita tidak ada gentar. Kita tidak gentar, tidak takut. Kenapa? Karena kita itu milih orang baik. Ya, orang baik ini harus kita dukung. Bahkan kita percayalah, ya, alam semesta juga mendukung kita, pergerakan untuk orang baik. Ganjar kita tahu orang yang baik, Pak Mahfud, ya, dengan kemampuan yang luar biasa di bidang hukum, itu justru membentuk Indonesia itu lebih maju lagi. Dan kita harap teman-teman di daerah itu tetap semangat, jangan takut, jangan gentar. Seperti yang Pak Ganjar katakan, kita tidak bisa takut dan gentar. Ayo kita tetap berjuang supaya Indonesia ini dipimpin oleh orang yang baik. Ganjar Mahfud itu pasti menang. Satu putaran. Satu putaran. Terima kasih Pak Ketua OKK. Ya.